Selamat sore Pak, saya Maidalis Mabanu, NIM 151180008. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi dari pentaluminasi, ipso, dan asotase. Yang pertama, pentaluminasi. Di sini kita reaksikan trisfluoroasam asetat. Trisfluoroasetat ditambah dengan trifluoroasam asetat. Pada trisfluoroasetat di sini antara C dengan O ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, C menjadi parsial positif. Kemudian O yang ini juga sama, cenderung ke O menjadi parsial negatif, C menjadi sangat-sangat parsial positif. Kemudian pada trifluoroasam asetat, pada CF3 di sini antara C dengan F lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan cenderung ke F menjadi parsial negatif. F parsial negatif ini akan berikatan sementara dengan plus pada C ini, hingga hasilnya yang ini. Kemudian antara C dengan F, ikatan putus ke F, C menjadi parsial positif. Kemudian antara C dengan Tl, elektron ikatan putus ke C, C menjadi cemin dan Tl menjadi plus, sehingga menghasilkan distrifluoro ditambah dengan CF3 COOH ditambah CF3 COO- yang menjadi elektrofilik yaitu Tl+. Nah, selanjutnya pada mekanisme yang kedua di sini senyawa aromatik yang saya gunakan yaitu 2,8 hidroksil 4 nitrol 5 sulfit. Pada gugus SO2 di sini antara S dengan O ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, S menjadi parsial positif. Ini juga sama, cenderung ke O menjadi parsial negatif, S menjadi parsial positif. Selanjutnya parsial positif pada S ini akan menarik elektron keluar dari inti aromatik, sehingga C nomor 5 di sini menjadi parsial positif. Positif pada C nomor 5 ini akan terpolarisasi ke C yang dekat, C6, C10 menjadi parsial positif. Dilihat dari sisi para juga, C nomor 8 ini juga menjadi parsial positif. Selanjutnya pada gugus NO2, di mana antara N dengan O ada perbedaan keelektronegatifan. O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, N menjadi parsial positif. Ini juga sama, cenderung ke O menjadi parsial negatif, N menjadi sangat-sangat parsial positif. Selanjutnya, karena N ini menjadi sangat parsial positif, maka akan menarik elektron keluar dari inti aromatik, sehingga C4 ini juga menjadi parsial positif. Parsial positif pada C nomor 4 ini akan terpolarisasi ke C yang dekat, C3, C4. Dilihat dari sisi para juga C nomor 1 menjadi parsial positif. Selanjutnya kita lihat pada gugus OH, di mana antara O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, H menjadi parsial positif. Di sini juga sama, pada gugus OH di sini antara O dengan H elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, H menjadi parsial positif. Selanjutnya, minta maaf sebelumnya pada gugus OH di sini karena O menjadi parsial negatif, sehingga akan mendonorkan elektronnya masuk ke C nomor 2, sehingga pada C nomor 2 ini menjadi parsial negatif. Nah, parsial negatif pada C nomor 2 ini akan terpolarisasi ke C yang dekat, yaitu C3, C1 menjadi parsial negatif. Dilihat dari sisi para juga, C nomor 10 ini menjadi parsial negatif. Kemudian pada gugus OH di sini juga antara O dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, H menjadi parsial positif. Kemudian karena O ini menjadi sangat parsial negatif, sehingga ia akan mendonorkan elektronnya masuk ke inti aromatik, sehingga C nomor 8 ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif pada C nomor 8 ini akan terpolarisasi ke C yang dekat, yaitu C nomor 9, C nomor 7. Dilihat dari sisi para juga, C nomor 5 ini menjadi parsial negatif. Selanjutnya elektrofilik yang mungkin menyerang, saya pilih di sini pada C nomor 7. Kenapa di sini saya pilih C nomor 7? Karena pada C nomor 7 ini mendapatkan elektron dari C nomor 8, dari C yang berikatan dengan OH, sehingga di sini elektrofilik yang mungkin menyerang di C, saya pilih di C nomor 7. Selanjutnya pada C nomor 7 ini akan berikatan dengan elektrofilik, berikatan sementara dengan Tl+, ikatan sementaranya di sini. Kemudian selanjutnya
ikatan antara C dengan TL cenderung ikatan cenderung ke TL, sehingga C nomor 7 ini menjadi parsial positif. Karena C7 ini menjadi parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C7 dengan C8, C7 dengan C6. Namun yang lebih tidak stabil di sini ikatan pi antara C7 dengan C6, sehingga elektron ikatan putus ke C nomor 7, C nomor 7 menjadi min, C nomor 6 menjadi plus. Kemudian min pada C7 ini akan berikatan dengan TL plus, membentuk ikatan yang stabil. Selanjutnya plus pada C nomor 6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dengan C5, sehingga elektron ikatan cenderung ke C6. Plus pada C6 ini berkurang, C nomor 5 menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 5 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 5 dengan C nomor 10, sehingga elektron ikatan pi putus ke C nomor 5, C5 menjadi min, C10 menjadi plus. Kemudian min pada C6 ini membentuk pi baru. Selanjutnya plus pada C nomor 10 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C10 dengan C9, di mana elektron ikatan cenderung ke C10, C9 menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C9 akan mengganggu ikatan pi antara C9 dengan C8, sehingga elektron ikatan pi putus ke C nomor 9, C nomor 9 menjadi min, C nomor 10, C nomor 8 menjadi plus. Kemudian min pada C9 ini akan berikatan dengan plus pada C10, membentuk ikatan pi baru. Positif pada C nomor 8 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C8 dengan C7, sehingga elektron ikatan cenderung ke C nomor 8, sehingga C nomor 7 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C nomor 7 ini akan mengganggu ikatan antara C7 dengan C6, C7 dengan C8, C7 dengan TL, C7 dengan H. Namun yang lebih tidak stabil yaitu C7 dengan H, didukung lagi karena ada perbedaan keelektronegativan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke C, C menjadi min, H menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 7 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 8, membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya H plus ini akan berikatan dengan C min yang ini, sehingga membentuk hasil akhirnya 2,8 hidroksil, 4 nitro, 5 sulfidat, 7 TL distrifluoro, ditambah dengan hasil sampingnya CF3C. Yang kedua ipso. Sini kita reaksikan nitronium asetat ditambah dengan anhidrida asetat. Pada nitronium asetat di sini antara N dengan O ada perbedaan keelektronegativan, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi min, N menjadi NO2 menjadi plus. Selanjutnya pada anhidrida asetat antara C dengan O ada perbedaan keelektronegativan, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi min, C menjadi plus. Kemudian plus pada C di sini akan berikatan dengan O min pada nitronium asetat, membentuk, karena di sini saya gunakan 3 molekul sehingga hasilnya 3 NO2 plus ditambah dengan CH3CO CH3 ditambah dengan 3 CH3COO, sehingga elektrofiliknya 3 NO2 plus. Pada mekanisme selanjutnya senyawa aromatik yang saya gunakan di sini yaitu asam salisilat. Kita lihat pada gugus OH ini. Di sini saya beri penomoran dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pada gugus OH ini merupakan gugus pengaktif, karena ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, H menjadi parsial positif. Kemudian parsial negatif pada O ini akan mendonorkan elektronnya masuk ke inti aromatik, sehingga pada C nomor 1 di sini menjadi parsial negatif. Parsial negatif pada C1 ini akan terpolarisasi ke C yang dekat. C2 dengan C6 dilihat dari sisi para juga, C nomor 4 juga menjadi parsial negatif. Kemudian kita lihat pada gugus COOH di sini merupakan gugus benda-aktif, karena pada ikatan rangkap antara C dengan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, C menjadi parsial positif. Karena C ini menjadi parsial positif, minta maaf sebelumnya, kita lihat antara C dengan OH juga
ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan cenderung ke O. O menjadi parsial negatif, C menjadi sangat-sangat parsial positif. Karena C ini sangat-sangat parsial positif, maka akan menarik elektron keluar dari inti aromatik atau C aromatik, sehingga pada C nomor 6 ini juga menjadi parsial positif. Nah, parsial positif ini akan terpolarisasi ke C yang dekat, C1 dengan C5, juga pada C nomor 3. Sehingga elektrofilik yang paling mungkin masuk yaitu di C nomor 4. Sehingga di sini membentuk pada C nomor 4 ini akan berikatan dengan elektrofilik. Minta maaf, pada C nomor 4 ini akan berikatan sementara dengan 3NO2+. Sehingga ikatan antara C dengan NO2+ di sini cenderung ke NO2. C nomor 4 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan pi antara C4 C5, C4 dengan C3. Namun yang lebih tidak stabil yaitu ikatan pi antara C nomor 4 dengan C3, sehingga elektron ikatan putus ke C nomor 4. C nomor 4 menjadi min, C nomor 3 ini menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 4 ini akan berikatan dengan NO2+ ini membentuk ikatan yang stabil. Selanjutnya pada positif pada C nomor 3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dengan C2, di mana elektron ikatan cenderung ke C3. C3 menjadi C3 positifnya berkurang, C2 menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 2 ini akan mengganggu ikatan pi antara C2 dengan C1, di mana elektron ikatan pi putus ke C nomor 2, C nomor 2 menjadi min, C1 menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 2 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 3 ini membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C1 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dengan C6, di mana elektron ikatan cenderung ke C nomor 1, C6 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan pi antara C6 dengan C5, di mana elektron ikatan pi putus ke C6, C6 menjadi min, C5 menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 6 ini akan berikatan dengan plus pada C1 ini membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C5 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dengan C4, di mana elektron ikatan cenderung ke C5, sehingga C nomor 4 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C3, C4 dengan C5, C4 dengan NO2+, juga C4 dengan H. Namun dilihat di sini yang lebih tidak stabil yaitu ikatan antara C dengan H. C4 dengan H didukung lagi dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke C nomor 4, C4 menjadi min, H menjadi plus. Min pada C4 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 5 ini membentuk ikatan pi baru. Sehingga H plus di sini akan berikatan dengan O min di sini. Sehingga di sini 4 nitro asam salisilat ditambah dengan 2NO2, karena yang satunya sudah terpakai, sehingga sisanya 2NO2 ditambah dengan hasil sampingnya ini. Yang terakhir asotase. Pada mekanisme yang pertama di sini kita reaksikan NO2 ditambah dengan H2O. Pada NaO di sini kita lihat antara O dengan Na ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi min, Na menjadi plus. Selanjutnya pada NO yang kedua juga sama, elektron ikatan cenderung ke O menjadi pada N dengan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektron ikatan putus elektron ikatan pi putus ke O menjadi min, N menjadi plus. Kemudian pada H2O di sini antara H dengan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi min, H menjadi plus. Kemudian plus pada H ini akan berikatan dengan H plus ini akan berikatan dengan O min ini membentuk OH. Selanjutnya O min ini akan berikatan dengan Na plus membentuk NaOH, ditambah dengan sisanya O min tambah N plus ikat OH.
Selanjutnya pada mekanisme yang kedua, NaO. Hasil dari mekanisme pertama ini kita tambah lagi, reaksikan lagi dengan HCl, di mana kita lihat antara H dengan Cl ada perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan putus ke Cl, Cl menjadi min, H menjadi plus. Kemudian H plus ini akan berikatan dengan O min ini sehingga menghasilkan OH ikat N plus, OH ditambah NaOH tambah Cl min. Selanjutnya hasil dari mekanisme reaksi yang kedua ini, hasilnya kita reaksikan lagi dengan O-metil anilin. Kita lihat pada gugus NH2 di sini, antara N dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan putus ke N menjadi min, H menjadi plus. Ini juga sama, putus ke N menjadi min, H menjadi plus. Selanjutnya kita lihat antara O dengan N ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi OH min, O menjadi O min dan N-nya menjadi plus. Selanjutnya yang kedua juga sama, antara N dengan O lebih elektronegatif daripada N sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi OH min, N-nya menjadi sangat positif. Kemudian selanjutnya OH min ini akan berikatan dengan H plus dan juga OH min ini akan berikatan dengan H plus yang kedua sehingga membentuk H2O. Yang menjadi elektrofilik di sini yaitu O-metil anilin. Sehingga mekanisme selanjutnya senyawa aromatik yang saya gunakan di sini yaitu asam salisilat. Pada gugus OH ini ada perbedaan keelektronegatifan. Di sini saya beri penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada gugus OH di sini merupakan gugus pengaktif karena ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, H menjadi parsial positif. Nah, karena O ini menjadi parsial negatif, maka akan mendonorkan elektronnya masuk ke inti aromatik sehingga C nomor 1 di sini menjadi parsial negatif, C nomor 2 dan E6 juga menjadi parsial negatif. Dilihat dari sisi para juga C nomor 4 menjadi parsial negatif. Nah, selanjutnya pada gugus COOH di sini di sini merupakan gugus penduktif karena pada C rangkap O ini, antara C dengan O ini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, C menjadi parsial positif. Selanjutnya pada O di sini, OH di sini antara C dengan O ada juga perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, C menjadi sangat-sangat parsial positif. Karena C ini menjadi sangat-sangat parsial positif sehingga ia akan menarik elektron keluar dari inti aromatik sehingga pada C nomor 6 ini menjadi parsial positif. Karena C nomor 6 ini menjadi parsial positif, maka akan terpolarisasi ke C yang paling dekat, C nomor 1 dengan C5. Dilihat juga dari sisi para, C nomor 3 ini menjadi parsial positif. Sehingga di sini elektrofilik yang paling mungkin menyerang masuk di sini pada C nomor 4. Karena pada C nomor 4 ini mendapatkan elektronnya dari C yang berikatan dengan OH, dilihat dari sisi para. Sehingga di sini elektrofilik yang mungkin menyerang masuk di C nomor 4. Sehingga pada C nomor 4 ini akan berikatan sementara dengan N+. Kemudian ikatan antara C nomor 4 dengan N+ ini cenderung ke N, sehingga C nomor 4 menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 4 dengan C nomor 3, sehingga elektron ikatan pi putus ke C4 menjadi min, C nomor 3 menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 4 ini akan berikatan dengan plus pada N ini dan membentuk ikatan yang stabil. Selanjutnya plus pada C nomor 3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 3 dengan C nomor 2 sehingga elektron ikatan cenderung ke C3 nya plus pada C3 ini berkurang, C nomor 2 menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 2 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 2 dengan C nomor 1, di mana elektron ikatan pi putus ke C nomor 2, C nomor 2 menjadi min, C nomor 1 menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 2 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 3 ini membentuk ikatan
pi baru, membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya plus pada C nomor 1 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dengan C6 di mana elektron ikatan cenderung ke C1 C6 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 1 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 6 dengan C nomor 5 di mana elektron ikatan pi putus ke C nomor 6, C nomor 6 menjadi min, C nomor 5 menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 6 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 1 ini membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya plus pada C nomor 5 ini akan mengganggu ikatan antara C nomor 5 dengan C4 di mana elektron ikatan cenderung ke C nomor 5, C nomor 4 menjadi parsial positif. Karena C nomor ini menjadi parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C3, C4 dengan C5, C4 dengan N. Namun dan juga C dengan H. Namun yang lebih tidak stabil adalah ikatan C dengan H. Dilihat dari perbedaan keelektronegatifan juga antara C dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan putus ke C menjadi min, H menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 4 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 5 ini membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya H plus di sini akan berikatan dengan Cl min sehingga hasilnya di sini 4 asam salisilat ditambah dengan NaCl tambah 3H2O.